Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara basic ya penggunaan GDN, Google Display Network. Google Display Network ini salah satu yang favorit juga di SP1M. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak punya website tapi pengen dapat traffic yang cukup banyak, tinggal pasang banner. Jadi biasanya kan kayak gini ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau mau dapat income itu kan mau jualan apapun gitu ya, biasanya kan pasang banner gitu. Kayak contoh nih, saya pasang banner peternakan kambing, saya jualan buku di sini ya, di website saya jualan bukunya Russell dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau di sini kelemahannya adalah kita harus bikin artikel sebanyak-banyaknya dulu di sini sampai 10.000 artikel. Baru nanti akan orang datang traffic, baru klik jualan kita di sini contohnya, baru kita dapat income gitu ya. Tapi ada cara cepat bagi yang nggak punya website, ibarat kita nebeng ya. Ini disebut juga kayak media buying gitu ya. Jadi udah kita pasang banner tapi di web orang lain yang trafficnya sudah ada. Oke, nah caranya bagaimana? Oke, caranya adalah teman-teman eh oh bukan caranya dulu, saya kasih tahu dulu cara ininya ya. Nah, misalnya teman-teman mau mau pasang, nanti lucu ya. Kita bisa pasang banner banner jualan kita di niche tertarget. Contoh misalnya kita mau jualan di eh, web, contoh saya jualan pelangsing badan. Kita mau pasang di web orang lain tapi yang trafficnya udah besar gitu ya. Udah sebenarnya gampang ya teman-teman, ketik aja cara langsing gitu ya. Nah nanti di antara yang halaman satu ini pasti ada web yang dipasangkan oleh AdSense. Nah, ini contoh nih, lakukan 10 hal ini. Diklik ya lifestyle.kompas. Kita buka lagi ya, cari ya. Tunggu ya. Kita ini aja ya. Open link, apa nih food detik. Open link. Cantika, open link. Laksani, open link. Nah, nanti banner kita bisa kita pasang di web-web ini nih. Laksani.com, idntimes.com gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi ini contoh banner yang kita pasang nanti. Contoh banner-bannernya itu, nah coba cek ya. Yang namanya banner nanti dia ada tulisannya ads gitu ya. Google Ads. Nah, ini kayak gini nih Google Ads. Klik ya. Hmm, sini mana ya? Nah, ini kayak gini. Oh, ini kok ini bukan ya. Coba ya kita cari lagi di tempat lain. Eh, wait. Cari di sini, coba di sini. Nanti dia ada tulisannya ads ya, teman-teman. Nah, coba ya. Nah, ini kayak gini ya. Bantu turun berat badan di laksani.com. Kita bisa pasang iklan di laksani.com nih. Nah, ini kalau di sini iklan oleh Google. Jadi, iklan bannernya itu kita sebenarnya kayak nebeng Google. Nih buat teman-teman yang basic ya, yang udah jago mah lebih hebat lagi ya. Jadi intinya nanti kita pasang banner melalui Google. Minta tolong Google, aku mau pasang banner, tolong dong taruhin iklan aku di web-web yang kerjasama sama Google. Orang yang bekerja sama dengan Google disebutnya publisher AdSense ya. Jadi dia nanti kalau kita klik di sini, kalau kita pasang banner nih, kita klik di sini. Contohnya ini ada orang yang pasang banner di laksani.com. Nah, ini kan kalau kita klik banner di sini, nanti yang punya laksani.com itu dia akan dapat namanya komisi AdSense gitu ya. Nah, ini nih jualan pelangsing ya, dia pasang di banner. Oke. Nah, kalau klik ini si namanya lestariningsi.com ini dia akan bayar per klik karena dia ngiklan di Google yang ditaruh di laksani.com gitu. Nah, bagaimana sekarang caranya? Nah, sebelum kita masuk ke situ, teman-teman harus belajar dulu tentang namanya ini, apa namanya? Ini saya pelan-pelan ya, karena ini materinya cukup agak-agak rumit nih. Belajar dulu tentang susunan membuat iklan AdWords. Jadi ini teman-teman kalau mau iklan AdWords ini penting banget ya. Saya akan kilat aja. Jadi di AdWords itu ada 3 susunan ya, campaign, ad group, sama ads. Oke, apa sih bedanya?
Nah, kalau ini biasanya kan saya dari MCC ya. Yang zaman dulu tuh namanya MCC. Cuma kalau yang basic itu langsung ke campaign. Nah, campaign itu misalnya gini, teman-teman punya 3 jualan nih. Jualan baju, jualan restoran, sama jualan pelangsing badan. Ini contoh saya ya waktu iklan AdWords. Oke, yang pertama campaign jualan baju. Jadi jangan dicampur ya. Jualan baju, jualan restoran, sama jualan pelangsing tuh jangan dijadikan satu campaign. Jadi harus dipisah. Oke, di masing-masing campaign kita bikin namanya ad group. Ad group itu misalnya saya jualan baju ya, jualan misalnya jualan fashion gitu. Di dalam ad group itu kita jualan t-shirt, jaket, sama topi. Nah, itu harus dipisah. Jadi nanti waktu iklannya misalnya jual t-shirt laki-laki itu ada di ad groupnya jual t-shirt. Jual t-shirt perempuan ada di ad groupnya jual t-shirt gitu ya. Ini adalah ads-nya. Jual jaket nanti di dalam ad groupnya jual jaket itu nanti iklannya ada jual jaket kulit, jual jaket motor, jual jaket uh, hujan gitu ya. Nah, itu jadi kita sudah dipisahkan, jadi sudah dikategorikan. Inilah yang membuat iklan kita murah atau mahal tuh adanya di sini yang menentukan gitu. Nah, ini contoh kalau bebek itu pesan makan antar sama sewa ruang meeting. Contoh pelangsing badan, jual Smartetok, jual Pro-Arginine, jual klorofil. Jadi jual Smartetok di Bali, jual Smartetok full pack. Itu adanya di ad group. Yang paling bahaya jangan sampai iklan kita di dalam ad groupnya jual t-shirt, di sini ada jual bebek goreng gitu ya. Itu yang nggak boleh. Nah, itu yang berbahaya, itu yang membuat iklan kita hancur, jelek. Makanya ini penting banget teman-teman mengetahui susunan dari iklan ya. Iklannya AdWords ya, campaign, ad group, sama ads. Oke. Nah, bagaimana sekarang cara daftarnya? Jadi iklan Google Display Network itu iklannya berada di dalam AdWords ya. Jadi teman-teman daftar dulu AdWords-nya. Bagi yang udah punya AdWords, ya udah Google Display Network. Sebenarnya teman-teman bisa gini ya. Ketik aja di Google Display Networks, nanti dia ada iklannya, kita dikasih uang nih 450.000 ya teman-teman untuk iklan pertama. Klik di sini. Oke. Nah, ini mulai masukin nih. Contoh apa ya? Oke. Ini dapatkan kode promosi. Waduh, ini ada kena ini ya. Kenapa? Catch ya. Car. Mana kan lagi car. Verify. Dapatkan kode promosi. Saya nggak mau detail ya untuk mulai sekarang, sorry. Karena ini nanti teman-teman daftar sendiri aja ya, biar tutorial juga nggak kelamaan. Intinya gampang lah cara daftarnya. Nah, ini nanti teman-teman daftar pakai email, nanti ditanya nama, siapa, dan lain-lain, tinggal masukin aja. Intinya kayak gitu ya. Nah, kalau sudah jadi, nanti ini nih bentuknya nih teman-teman ya. Tuh, ini bentuknya iklan AdWords kita ya. Nah, jadi kayak gini nih. Ini contoh yang saya lagi iklankan ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Bagaimana kita nggak ngomongin iklan AdWords yang tulisan-tulisan ya. Iklan AdWords tulisan tuh gimana sih? Misalnya kayak gini nih. Kita ketik di Google cara langsing. Jadi, nah ini ada ad. Ini namanya iklan search ya, search engine. Kalau yang tadi, yang banner itu namanya Google Display Network. Jadi Google Display Network itu bisa macam-macam ya. Bisa iklan banner, bisa iklan ke Gmail. Iklan Gmail. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada Gmail di promotion, kan suka kita lihat ini ya. Loh, kok ini tuh ada ada apa ya? Ada iklan ini, gimana cara pasang? Kita juga bisa pasang pakai Google Display Network. Nah, ini kalau diklik di sini, visit site, oke. Nah, orang yang pasang iklan di Gmail, dia akan bayar ke Google gitu ya. Terus juga ada YouTube ya teman-teman ya. Ini juga pakai Google Display Network nih teman-teman. Contoh misalnya cara langsing gitu ya. Ini suka yang dari sebelah kanan. Nah, ini nih, ini namanya Google Display Network juga nih teman-teman ya. Oke, Google Display Network. Jadi kalau diklik, saya klik-klikin ya. Nah, dia tuh bayar. Oke, dia yang punya ini bayar ya. Gram apa sih ini? Oke, ini iklan yang wakil orang bule ya. Oke, sekarang kita mulai ya teman-teman ya. Langkah pertama untuk iklan adalah kita bikin namanya campaign. Oke.
kita bikin campaign. Nah, ini campaign saya nih, ada Blue, endorse, ada Bebek Ginyo, ada SB1M gitu ya. Nah, contoh saya mau bikin iklan pelangsing gitu contoh ya. Oke, campaign, langsung klik di sini. Klik campaign. Oke, kita continue, kita bikin campaign baru ya. Oh, select account ya. Oke, ini select account. Jadi di atasnya campaign itu ada account. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi agensi ya, itu misalnya ini perusahaan apa gitu. Oke, ini ada pilihannya mau leads, web traffic atau apa. Nah, kalau saya mau misalnya web traffic gitu ya. Kalau leads itu berapa sih? Kita mau bikin goal lah, istilahnya goal. Web traffic. Contoh saya mau web traffic. Nah, ini ada pilihannya nih teman-teman. Iklannya mau tampil sebagai search engine yang tadi tuh bentuknya tulisan atau display. Display itu banner ya teman-teman. Atau shopping. Atau bentuknya di dalam video. Bring interested people to your site and get more. Jadi di dalam video itu ada iklannya ya. Jadi teman-teman ini juga menjawab pertanyaan, Mas bagaimana sih cara iklan di video YouTube gitu ya. Nah ini juga pakai namanya Google. Oh ini AdWords-nya sorry ya, ini AdWords-nya. Kalau di Google Display Network yang ini banner tuh gini. Jadi iklan AdWords itu ada 4 pilihan ya, search, display, shopping, and video. Nah karena kita materinya hari ini adalah pasang banner, jadi kita klik yang display. Oke. Nah ini kita bisa standar display campaign atau pakai Gmail ya. So interact ads people to their browse their email. Nah, kita yang standar dulu aja ya. Oke, ini websitenya apa? Kita tulis teman-teman. Contoh ya. Nah, ini web saya. Continue. Salah. Oke, jadi campaign-campaignnya namanya saya contohnya web pelangsing gitu ya. Ingat ya, web campaign pelangsing hanya boleh nanti iklan-iklannya adalah pelangsing badan. Jangan dicampur sama jualan Vespa, jualan apa gitu ya. Oke, locationnya, target lokasinya di mana sih? Nah, saya maunya Jakarta aja. Nah, ini bisa advance search-nya juga mantap ya teman-teman. Ini radius berapa? Ini saya biasanya pakai juga kalau buat restoran nih. Contoh, saya buka restoran, ada franchise buka restoran bakso Kemon di Tebet. Nah, saya bisa masukin nih, Tebet Utara Dalam. Tuh, jadi iklan saya hanya keluar kepada orang-orang yang di sekitar Tebet Utara Dalam. Itu ya, pakai radius ya. Oke, kalau saya karena Smart Talk Jakarta aja ya. Itu ini ada location optionnya juga. Gila, ini detail banget ya. Teman-teman itu bisa pelajari sendiri ya. Detail banget. Nah, kalau language biasanya, ini kalau katakan Jajang ya, guru saya pakainya selalu Inggris dan Indonesia. Karena ada orang yang Google yang pakai Inggris, ada orang Google yang pakai Indonesia. Oke, ini kita bisa pilih ya. What do you want? Fokusnya mau kemana nih? Impresi atau ke konversi? Apa sih? Nah, ini bisa teman-teman bisa baca sendiri. Systematic. Oke, ini mana sih? Nah, ini ada penjelasan ya. Viable impression are when use 50% of your ad and more for 1 second. Jadi, apa sih? Viable impression ya, are when use 50% of ad or more for 1 second. Nah, teman-teman, kalau saya sih biasanya pakai konversi ya. Konversi reaction on your website. Jadi, konversi itu kalau klik website itu namanya konversi ya. Gitu ya. Kalau impresi itu berapa kali tampil sih? Misalnya 1000 kali kalau kalau di AdBreaks itu di Facebook itu kalau iklan kita dilihat 1000 orang 1000 kali tampil gitu ya misalnya itu baru kita dibayar $3 gitu contohnya ya. Oke, kita bisa set manually bid atau automatically conversion. Kalau teman-teman masih baru, nah ini teman-teman bisa klik lah gitu ya. Kalau saya biasa sih automatically ya biar cepet ya. Gitu ya. Nah, targetnya per klik gitu ya. Atau ini deh supaya jangan boros ya manually set bid ya. Oke, jadi maksudnya kita bisa set ya, kita mau iklan kita muncul kalau per kliknya itu misalnya 5.000. Oke. Nah, ini budget. Enter the average you want to spend each day. Jadi satu hari tuh pengen budgetnya berapa sih? Misalnya 300.000 gitu ya. Oke, ini juga ada detail banget ya. Detail banget ya. Ada bid strateginya segala macam ya.
Wah, ini benar-benar kalau udah mastah ya. Cuma kan ini kan tutorial basic ya. Jadi kita yang basic-basic dulu aja ya. Oke, add grupnya. Nah, ini langsung kita bikin add group ya. Add grupnya misalnya Smart Talk. Jadi langsing badannya namanya Smart Talk. Oke. Nah, kita bisa ini langsung kita gila dia untuk pertama tuh langsung dibikinin add grupnya ya. Nah, targetnya kita bisa tulis. Nah, ini dia. Ini penting nih, teman-teman. Ini penting dulu ya. Ini penting. Affinity what there. Jadi kita bisa search, kita bisa pilih nih, kita audience tuh maksudnya target kita. Kita mau ngiklan nih, contoh kita mau iklan langsing, target kita tuh apa sih? Target kita. Nah, kalau affinity ini, wait. Oke. Jadi ini penting ya, teman-teman. Ini penting banget. Ini kita bisa pilih ya. Kita mau ini di target kita mau ngincer iklan kita muncul ke siapa? Ini ada 3 pilihan. What their interest and habit are, affinity and custom affinity. Ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya adalah kita mau ngincer orang tuh yang kebiasaannya apa sih, gitu ya. Kebiasaannya apa sih? Setiap harinya dia punya kebiasaan apa sih? Nah, ini contoh di sini bisa pilih misalnya kebiasaannya lifestyle and hobby. Ini bisa diklik lagi teman-teman di sini. Kita bisa tambahin ini lagi ya. Uh, Audiensnya bisa kita save gitu ya. Ini kalau saya contoh di sini yang simpel-simpel dulu aja ya. Food in dining gitu ya. Jadi iklan kita akan muncul kepada orang yang biasanya tuh browsingnya tentang makanan. Setiap hari tuh browsing makanan tuh tiap hari ya. Hari-hariannya tuh browsing tentang nge-gym, bagaimana dia cara olahraga gitu ya. Nah, jadi kita ngincar kepada orang-orang yang kebiasaannya hariannya itu ini gitu. Oke. Itu namanya affinity. Oke. Nah, kayak gitu ya. Kita delete. Nah, di sini apa? Ada namanya what are they actively eliciting or planning in market and custom intent. Ini keren banget. Yang ini nih yang saya suka nih. In market and custom intent. Jadi, kita bisa target kepada orang-orang yang hari itu, yang mendadak hari itu mencari misalnya mobil gitu ya. Oke. Jadi, ada orang kebiasaannya adalah misalnya dia mencari browsing itu makanan tiap hari gitu. Tapi mendadak hari itu dia mencari mobil. Nah, jadi ini kita bisa klik di sini, in market audience-nya, misalnya eh, di apa ya? Contohnya real estate deh. Contoh deh, real estate tuh maksudnya orang itu biasanya dia cari browsing tentang makanan, tapi tiba-tiba dia ngetik di Google jual rumah di Tebet. Artinya dia lagi cari rumah. Nah, ini teman-teman bisa incer nih. Artinya orang ini benar-benar sangat tertarget ya. Hari itu dia benar-benar sedang mencari rumah gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau jual rumah bisa menggunakan namanya apa namanya ini nih ya, in market and custom intent gitu ya. Nah, kalau remarketing and similar audience itu kita mengincar orang-orang yang sudah pernah ngeklik web kita. Nah, yang disebut retargeting ya kalau di Facebook ya. Jadi kita kejar dia terus tuh. Dia udah masuk nih web kita. Udah gitu, dia berarti udah semi tertarik kan. Udah kita bisa kebut nih, bisa kejar dia. Kejar terus sampai dia beli gitu ya. Jadi iklan kita akan muncul, misalnya dia buka website apa gitu, muncul iklan kita. Dia buka website yang lain, muncul iklan kita lagi. Dia lagi buka Gmail, muncul iklan kita. Jadi kayak dihantui gitu. Itu namanya remarketing. Jadi Google Display Network atau AdWords ini emang sebenarnya keren banget ya kalau teman-teman benar-benar mau mempelajari. Oke, ini kalau saya berarti misalnya food and dining, contoh ya, sama incernya langsung orang-orang yang mendadak itu dia mencari tentang mana ya? Oh, ada di sini ya. Nah, ini juga. Oh, ini kalau custom audience tuh ini ya, audience kita yang kita sudah bentuk ya. Beauty product ya contoh ya. Nah, itu ya. Jadi orang yang biasa food dining tiba-tiba dicari beauty product gitu ya. Oke. Nah, ini demografik teman-teman bisa pilih. Misalnya saya hanya mau incer perempuan aja yang umurnya 35 sampai 54 gitu ya. Yang sudah berkeluarga. Nah, ini nih kalau household nih nggak usah ya. Karena ini biasanya untuk orang bule nih.
Oke. Jadi kita mau incer, saya mau jualan pelangsing badan ke perempuan yang umur 35-54 yang sudah nikah aja gitu. Oke, mantap ya. Nah, ini di sini juga ada pilihan nih. Konten targeting. Ini target lagi. Jadi teman-teman bisa nanti targetnya kata kunci, target topik atau target placement. Kalau target kata kunci, misalnya nih, ya udah teman-teman bisa pilih ya. Ini pelangsing ya. Pelangsing. Related keyword ya cara langsing ya, misalnya. Cara langsing. Dan kita juga bisa masukin URL ya, URL-nya kompetitor kita misalnya contoh ya. Ini bukan kompetitor saya ya, ini web saya ya. Copy. Nah, coba enter ya. Terus muncul nggak kata kuncinya ya. Oke, nanti create ya. Audience name-nya. Oke, biar cepat aja ya. Ini teman-teman bisa tulis kata kunci ya. Sebenarnya di sini ya, sorry ya. Tadi kan kita baru create doang ya, cara langsing. Nanti dia akan muncul nih banyak banget. Mana ya? Ini bisa muncul nih. Oke, kita pas dulu ya. Dan, oke, yang kedua adalah mengincar topik. Jadi bukan keyword lagi, tapi berdasarkan topik. Nah, topiknya misalnya beauty and fitness gitu ya. Dan, oke, yang ketiga lagi nih keren nih, yang saya suka nih placement. Placement itu kita bisa ngincar website-website apa yang berhubungan. Misalnya kita ketik cara langsing gitu. Nah, ada YouTube channelnya ada 43. Oke, lihat ya. Coba kalau lihat ada nggak ya? Ini biasanya ada muncul di sini ya. Lihat apa ya? Detox coba ya, detox ya. Nggak ada ya. Kemarin tuh apa ya? Digital marketing coba ya kita cek. Nah, ini contoh ya. Kalau kita ketik kata kunci dari digital marketing, nanti si eh, YouTube lagi, si Google itu kan kasih lihat nih, ada web-web yang, nah ini kalau saya biasanya, kalau misalnya kita tentang bisnis ya, ini ada, tapi teman-teman harus cek ya, nih, kita bisa pilih ya, tuh, kita mau, ini keren banget ya, jadi ada website orang, kita mau iklan ke website orang tersebut yang kita incer ya, marketingwith.com contoh ya. Tapi kita cek dulu ya, misalnya kita kan pasarnya Indonesia ya, jangan sampai ini webnya orang negeri ya. Contohnya marketingwith.com. Ini websitenya orang bule apa orang Indonesia nih? Oh, website orang luar negeri ya. Kalau misalnya di sini ya, kita bisa di sini juga kita bisa nih, misalnya cara langsing. Nah, kalau saya biasanya di sini juga nyarinya dari sini ya. Saya lihat misalnya ini laksani.com ya. Kita masukin ke sini nih. Jadi kita benar-benar tuh. Nanti lucunya dia dia akan kasih website turunannya nih. Contoh, ada keluyuran, ada nih keluyuran ini pasti orang Indonesia ya. Nah, kita bisa pilih. Jadi web kita nanti bisa muncul di laksani.com, di keluyuran.com, tapi munculnya itu sesuai dengan ini ya, namanya apa namanya? Apa namanya? Lelang ya, istilahnya lelang. Kita harus menang menang lelang juga dengan orang-orang yang mau pasang banner gitu. Makanya itu ada strateginya nanti. Oke, ini hanya contoh aja biar cepat. Jadi kita bisa ngincar kata kunci, topik sama placement ya. Saya suka placement ini sih.
Placement ini lucunya dulu waktu saya jualan pelangsing badan sama Detok, ada saya pasang Google AdSense gitu ya. Mana ya? Ini web saya dulu, saya pasang di sini Google AdSense. Terus teman saya yang ngerti AdWords, udah langsung di web saya jualan Semadetok, dia di sini dipasang Semadetok jualannya dia gitu. Jadi dia akhirnya ya itu dulu kan saya kan termasuk orang yang pertama ya bikin website ini ya Semadetok ya. Jadi dia pasang iklan di web saya gitu. Wah, edan nih, pinter ya gitu ya. Jadi saya pakai pasang AdSense, malah muncul iklannya teman saya yang pasangin. Jadi jualannya sama tuh, tapi ngarahinnya ke dia. Makanya AdSense saya langsung saya hapus gitu ya. Oke, sekarang kita udah mulai ya teman-teman. Automatic targeting ini nggak usah deh, nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Nah ini ad groupnya teman-teman enter enhance. Nih kita baca ya. The bid strategy. So here's what you select earlier to change your bid strategy. Nah ini coba ini dikosongin dulu. Kita sekarang langsung iklan add new. Nah ini ada dua pilihan teman-teman. Bisa upload display ads atau responsive display ads. Nah, kalau yang mau cepat diterima sama Google Display Network, teman-teman gunakan yang responsif ya. Karena kalau upload ini suka nggak diterima nih. Nah, cuma eh, karena kenapa ya? Saya nggak ngerti ya. Karena responsif ini kan dia menyesuaikan ya. Jadi dia nanti kita bikin. Jadi si AdWords-nya akan menyesuaikan nih ke iklan-iklan bentuknya. Misal contoh ya, ke sini ya. Nah, ya, coba mana sih? Nah, jualan langsung ya. Coba kita lihat web orang yang ah, jadi iklan Facebook itu kan bannernya macam-macam ya, ada yang kayak gini gitu ya, ada yang gede, ada yang di bawah. Nah kalau kita pakai responsif, dia nanti menyesuaikan jadi mudah dipasang di web-web orang lain gitu ya. Nah kalau upload display network, ini benar-benar coba kita klik di sini ya. Kita contohin ini dulu. Oke, ini nanti kita tinggal choose file to upload. Oke, ini saya kasih contoh dulu ya. Kasih contoh dulu. Nanti dia akan kasih lihat nih. Kalau misalnya gambarnya nggak sesuai. Tuh, nggak sesuai ya. Jadi nih kita lihat klik di sini supaya kita tahu ada ukuran-ukurannya. Tuh, ukurannya yang bisa kita pakai adalah 750 kali 100, 75 kali 200, 250, 930 kali 120 panorama gitu ya. Nah, jadi kita harus ikutin dia. Nah, ini cara bikin ininya pakai namanya canva.com ya. Nah, ini. Oke. Canva.com gitu ya cara bikinnya. Nah, tuh nanti bikin tuh misalnya contoh ya yang berapa? 980 kali 930 kali 180. Nah, ini kita kasih custom dimension ya. 930 kali berapa tuh? 180. Create new design. Ini ya canva.com ya, teman-teman. Jadi benar-benar harus sama persis ya. Nah, tuh teman-teman tinggal ini desainnya udah disediain lagi ya. Kayak gitu ya. Contoh aja ya. Saya contoh aja ya. Nah, ini tinggal kasih teks ya di sini ya. Rahasia ramping. Rahasia ramping 20 hari contoh. Nanti teman-teman bikin bannernya lebih bagus lagi ya. Nah, ini keren sih. Canva ini keren banget ya. Ini semua teman-teman SB1M pakainya begini ya. Oke. Oke, ini publish, di save ya. Download. Download. Saya pindahin ke desktop dulu biar gampang nyari. Desktop, where is desktop? Oh,
Move. Oke, sip. Nah, jadi nanti pilihnya yang itu ya, teman-teman ya. Nih, kita ulang ya. Choose upload. Nah, gitu. Ya, ternyata nggak boleh lebih dari saya salah ya. 930 kali 180. Nah, masuk ya. Nanti dia masuk ke sini nih. Pokoknya ikutin sesuai sama ini ya, teman-teman ya. Oke. Tapi ternyata lebih enak itu pakai namanya yang responsif. Duh, macet sih. Nah, kita pakai langsung responsif aja ya. Responsive display add. Nah, ini lebih diterimanya lebih cepat ya, teman-teman. Oke, masukin yang pertama web kita, kemudian masukin logo atau kalau ada video masukin video. Ini biasanya nanti nah bagus ya. Di Google tuh udah berkayak Facebook ya sekarang ya tampilan ya. Ada gininya keren banget ya, simple banget ya. Dulu bener-bener bahasa programmer banget nih teman-teman. Oke, image and logo contoh. Berarti saya mau hmm, masukin gambarnya ya. Mbak ini kayak gambarnya Mbak Lucky nih. Ngetes dong ya Mbak, nggak kalian beneran. Ini kita bisa masukin image and logonya. Oh dia juga udah nyari ya langsung ya. Upload ya di sini kita upload. Nah teman-teman kalau nggak punya stock image di sini dikasih stock image-nya ya. Upload. Oke, kayak gini. Nah kalau kayak gini enak nih kalau responsif nih. Kenapa kita nggak perlu setting-setting gambar ya? Setting-setting gambar tuh bikin bingung ya sebenarnya teman-teman kayak tadi tuh harus 930. Kalau nggak ngerti tuh bingung banget. Nah makanya tadi pakai Canva ya harusnya ya. Oke, lama banget ya ini ya. Nah ini langsung tulis headline. Headline-nya tuh bisa 5 ya. Nah ini kita dia bisa variatif gambar. Nah, begini ya. Jadi dia nanti tampilan itu bisa berubah-berubah ya, teman-teman ya. Maksudnya judulnya bisa ganti-ganti gitu ya. Ini gambarnya kok nggak muncul ya? Nanti seru nih, gambarnya muncul sebenarnya teman-teman ya. Sini nih gambarnya muncul ya. Banyak banget ya iklannya ya. Oke, kita hmm. Nah, teman-teman, jadi gini ya, iklan itu belum tentu langsung diterima ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman harus tes dan ukur ya. Use image. Oh ya, ini
Kita pilih ya, continue, save. Nah ini baru muncul ya. Tuh, jadi nanti tampilannya kayak gini nih. Tuh, turut berat-berat tanpa olahraga. Nah, oh ini dia rahasia ramping. Jadi eh, ini kalau display network bentuknya kayak gini. Kalau YouTube bentuknya begini, ya. Kalau di desktop ini kita bisa lihat ya, cek ya teman-teman ya. Kalau di desktop nanti tampilannya kayak gitu. Oke. Nah ini coba saya mau ini dulu ya, saya capture dulu ya. Oke, kalau di YouTube kayak apa nih desktop? Jadi teman-teman bisa perhatiin tuh, maksudnya jangan sampai. Nah ini di Gmail, Gmail tuh tampilannya kayak gimana? Hmm. Oke, nah seperti itu ya. Description kita masukin. Yuk temukan rahasianya, klik di sini gitu ya. Oke, kita langsung aja biar cepet ya, add group, add group. Oh, business name-nya add to group ya. Nah udah jadi nih, create campaign udah deh. Oh IDR-nya masukin aja 10.000 ya. Create campaign. Oke. Continue to campaign. Oh tuh teman-teman tadi suruh ngecek dulu ya. Nah ini dia lagi, namanya dia lagi itu ya. Ini langsung jalan lah ya teman-teman ya. Langsung, maksudnya langsung nanti di review sama si Google-nya. Oke. Nah sekarang saya mau penting mengenai pixel ya teman-teman. Pixel. Jadi pentingnya remarketing. Bagaimana sih cara pasang remarketingnya ya teman-teman ya. Jadi website kita, ini penting banget, website kita harus dipasangin namanya Google Tag. Google Tag. Kenapa? Nanti setiap orang yang masuk ke website kita grab tuh semuanya data-datanya mereka. Supaya kita bisa nanti iklankan balik ke mereka di iklan kedua atau ketiga atau uh, macam-macam. Makanya susunan tuh sebenarnya kalau yang udah jago banget ya, dia ada dua landing page ya. Landing page pertama orang yang masuk, landing page kedua orang yang sudah bayar. Jadi mana yang orang yang sudah masuk, mana orang yang sudah bayar itu benar-benar dicatat. Kalau orang yang sudah bayar, sudah beli, itu kita bisa jualan produk lain. Tapi kalau orang yang sudah masuk, kita bisa ingatkan untuk orang beli produk kita. Mengingatkan terus gitu ya. Yang enak kalau kita udah punya database orang yang sudah bayar. Wah, itu ya database mahal. Kata teman saya Om Ronald, database itu lebih mahal dari minyak. Yang benar ya, kalau kita udah punya database, kita sekali broadcast kita bisa jualan uh, itu sampai berkali-kali gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih caranya? Teman-teman klik di sini ya, tools, audience manager, ya, tools, audience manager. Nah, kita klik di sini ya, audience, klik di sini, klik. Kita bikin listnya dulu ya. Oh sorry. Sorry ya, banyak gangguan ya. Jadi kita pilih tools, tools, terus audience manager, terus kita klik audience source. Oke, kita klik audience source. Nah, ini sebenarnya saya sudah pasang ya kemarin ya. Nah, ini kita klik, harusnya di sini tuh ada namanya tombol ini ya. Saya kasih di sini nih, ada tombol namanya nih, setup tag ya, setup tag ya. Itu ya, diklik setup tag. Di sini tuh ada setup tag. Oke. Nah, karena saya sudah pasang, jadinya kita masuknya di sini nih. Jadi kalau setup tag, kalau teman-teman masih baru, klik setup tag, terus dipilih di sini nih, install tag. Jadi kodenya ini harus dipasang di web kita. Oke. Nah, ini kodenya.
copy ya, kodenya di copy, terus masukkan website kita. Nah, ini contoh web saya ya. Nah, untuk pasang di website yang WordPress, kita pakai plugin namanya header footer. Header footer ya. Jadi teman-teman harus install plugin header footer. Header footer. Oke. Pilihnya yang mana ya? Nah, ini nih ya. Head footer and post injection yang ini HNF nih. Oke. Nah, nanti dia adanya di sini setelah install header and footer adanya di sini. Nah, ini kita pilih masukin sini ya, teman-teman ya. Ini ada manage chat saya ya. Hapus dulu deh. Save. Oke, sudah masuk nih. Nah, cara ngeceknya adalah linknya teman-teman install di sini ya. Di sini teman-teman di Google install namanya Tag Manager Extension. Nih, Tag Assistant. Chrome.google Web Store yang ini ya, Tag Assistant ya. Klik di sini. Nanti teman-teman langsung di sini aktifin gitu ya, aktifin. Klik-klik aktif nanti muncul tombol yang ini nih tuh. Oke. Jadi kita bisa cek di sini, benar nggak kodenya udah masuk belum nih untuk pixel atau tagnya untuk nanti retargeting. Jadi misal contoh saya udah buka ini. Nah, ini nanti ada tombolnya di sini. Nah, ini kita enable dulu ya. Enable record. Tuh ya, terus udah gitu refresh. Nah, nih kalau udah kayak gini artinya udah masuk ya. Karena udah ada hijau-hijaunya nih. Oh, gua kebanyakan masang ya Google Tag-nya. Udah pernah dipasang tuh. Oke, itu caranya ya. Nah, nanti kelihatannya di mana, teman-teman? Nanti kelihatannya di sini. Audience list-nya tuh. Ini contoh nih. Kalau SB1M itu udah masuk ke 870 datanya. Nanti kalau saya mau iklankan, orang yang pernah ngeliat website saya, dia buka website apa aja, nanti banner kita muncul terus ngejar dia tuh. Dia mau buka web misalnya akucintaindonesia.com atau webnya aku adalah laki-laki.com gitu ya, dia buka website apa aja, iklan kita ngejar dia terus. Bisa ada banner kita ngejar dia terus gitu ya. Oke, nah, kayak gini. Nah, bagaimana sekarang cara memfokuskan pada satu halaman website aja. Nah, ini pakai sini ya, klik plus ya. Kita klik, kita bikin audience listnya dulu ya, web visitor di sini. Contoh namanya businessfun.com gitu ya. Kita masukin di sininya https businessfun.com. Oke. Oke, nah teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya ini ada tanda-tanda gini, udah. Ini teman-teman mau durasinya berapa lama? 30 hari terakhir atau 180 hari terakhir? Nah, itu terserah ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya dia akan mencatat data-data yang 30 hari terakhir yang masuk ke web kita. Jadi benar-benar masih seger banget ya. Gitu ya. Ikutin ini aja ya karena dia udah defaultnya udah gitu, udah bagus sih sebenarnya. Oke, create audience. Udah jadi. Nanti tinggal nunggu ya setelah AdWords kita iklannya masuk, terus nanti udah muncul. Nah, nanti kita bisa iklankan nih langsung di sini. Contoh ya, kalau misalnya ini, klik di sini. Oke, misalnya di sini nih. Misalnya kita mau retargeting juga bisa langsung dari sini ya. Klik di sini, langsung kita add. Tuh, bisa langsung add ke campaign atau add group ya. Add group misalnya sini. Tuh, mau masukin iklannya yang mana gitu ya. Itu tinggal next ya nanti ya. Gitu. Jadi nanti langsung otomatis kita langsung mentarget orang-orang yang pernah lihat visit web kita. Ih, gila, tutorialnya jadi lama banget ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang berikutnya, teman-teman,
kita membaca yuk, cara membacanya gimana. Ini contoh, eh, saya iklan display network ya, saya sudah habis 2,9 juta nih. CPC-nya klik per, ini bagus ya, cuma 254 loh. Maksudnya orang klik banner saya cuma bayar 254. Ada 11.000 klik ya, dahsyat banget ya, ada 11.000 klik. 265.000 tampil, ada 11.000 klik, dan saya cuma bayar 254 perak. Jadi benar-benar kayak ngiklan aja ya, kita kayak ngiklan banner. Nah, coba kita lihat ya di sini ya. Cara bacanya ya, kita hmm, ini ad groupnya kita bisa lihat ya, yang iklannya jalan ternyata yang responsif ini ya. Di sini ya. Kita bisa lihat extensionnya di sini. Nah, ini iklan-iklannya. Ini dia. Masalahnya di approve atau nggak di approve itu ada di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di approve atau nggak di approve di sini. Jadi kalau misalnya nggak di approve berarti iklan kita harus ganti ya. Nah, di sini iklan yang responsif ini 11.000 klik nih, CTR-nya 4%. Sudah habis 2,9 juta ya. Dan hasilnya bagus banget ya. Hasilnya bagus banget sih teman ya. Hasilnya bagus banget. Nah, ini landing page-nya. Oke, ini landing page-nya ya. Terus keyword itu ternyata nggak kena ya. Saya banyakkan dari topik ya sebenarnya. Saya dari affinity nih. Lah kok kenapa beauty ya? Salah nih. Aduh, tapi hasilnya bagus aja ya. Ternyata orang beauty itu harusnya orang internet ya. Nah, demografiknya kita bisa cek juga ya teman-teman ya. Demografiknya kita bisa cek juga. Kita bisa cek ya. Di mana sih yang benar-benar kliknya paling banyak? Oh, ternyata umur 18 sampai 24 sama 25 sampai 34 gitu ya. 35 sampai 44. 2000 3000. 45 sama 54 nggak ada nih yang ngeklik nih. Impresinya juga nggak banyak ya. Nah, ini kita bisa lihat berdasarkan topik. Nah, oh ya, ini benar ya, saya topiknya banyak sih. Berdasarkan topik ini, tuh lihat, yang paling banyak tuh internet emang ya, yang berdasarkan internet. Placementnya kita bisa cek. Oke, iklan kita tampil di katalogpromosi.com, tapi belum ada yang ngeklik. Jadi ngekliknya berdasarkan topik ya teman-teman ya. Dari web placement ini, belum ada klik, tapi klik saya berdasarkan dari topik banyak ya. Lokasinya juga kita bisa cek ya teman-teman. Jakarta ya paling banyak ya, iyalah orang gue ngincer cuma Jakarta ya. Kita bisa bikin ad schedule dan lain-lain, device-nya apa aja yang dipakai. Mobile phone yang paling banyak ya teman-teman ya. Emang iklan tuh paling banyak cuma mobile phone ya. Oke, begitu saja mungkin teman-teman. Ini ada advance bid adjustment-nya kalau misalnya teman-teman mau ganti ya. Budget per day-nya misalnya diganti ya. Jangan 1.600 misalnya jadi 300.000 aja. Tuh misalnya. Oh, ini limited budget ya. Biasanya sih kalau Kang Jajang tuh bisa sampai 100 juta sehari ya. Gila ya. Teman-teman yang udah ahli. Sebenarnya saya nggak fokus di Google AdWords ini ya. Cuma ini menarik buat di display GDN-nya aja, makanya saya pakai itu ya. Karena kalau udah kayak gini ini benar-benar harus terjun, harus mendalami banget gitu. Saya lebih suka menulis artikel SEO gitu ya. Tapi ini saya bikin ini karena harus trafficnya harus berbagai sumber gitu ya. Oke, bikin lagi nih. Nah, ini limited budget nih sebenarnya disarankan ya. Save twice to confirm. Oke, nah ini udah nyala lagi. Nah, bagaimana cara matiin ya teman-teman, hati-hati ya, jangan lupa matiin ya. Cara matiin itu tinggal enable-nya diklik pause. Jadi kan kita akan berhenti gitu ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil.
Mohon maaf kalau banyak salah kata dan jangan lupa like and subscribe ya di sini ya tentang Google Display Network. Ini tutorialnya sangat basic sekali, teman-teman kalau mau belajar yang lebih advance itu bisa belajar sama teman-teman yang adalah workshop-workshopnya tuh ya. Banyak sekali ya. Jujur saya nggak ikut workshop ya, saya benar-benar manual, benar-benar coba-coba sendiri gitu ya. Namun hasilnya sudah cukup baik. Oke, basic. Teman-teman ini belajar basic di sini, tapi kalau mau lebih serius, saranku sih belajar kepada yang fokus yang orang yang fokus kayak Pak Gus Nana gitu ya. Saya belum ikut sih. Pak Gus Nana, ada siapa lagi kemarin ya? Ricky Yohanes apa ya? Bagus ya. Mereka benar-benar emang hidupnya dari AdWords gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Good luck.